Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama aku Agung Saputra Wijaya dengan NPM 2216021133 dari kelas Rek A1 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin terkait pengaruh kebijakan moneter terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan perekonomian di Indonesia. Pada pembahasan yang pertama, aku bakal ngebahas terkait Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang dan memiliki tugas utama mengawasi stabilitas pada nilai tukar rupiah secara akurat dan juga tepat. Nah, kebijakan moneter tersebut berhubungan dengan pengaturan besaran uang yang beredar di masyarakat, kurs mata uang, dan juga suku bunga. Pembahasan yang selanjutnya adalah nilai tukar kurs. Nilai tukar kurs menurut Paul R. Krugman dan Maurice adalah nilai harga sebuah mata uang dari suatu negara yang dinilai atau dinyatakan berdasarkan mata uang dari negara lain. Mengutip yang dijelaskan oleh Wargio, bahwasanya terdapat 3 sistem nilai tukar, yaitu Fixed Exchange Rate, kemudian Managed Floating Exchange Rate, dan juga Floating Exchange Rate. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow adalah proses kegiatan ekonomi yang di dalamnya meliputi proses produksi yang dilakukan oleh manusia, terjadinya akumulasi modal, adanya teknologi modern, dan terdapat hasil atau output dari proses produksi tersebut. Kemudian, kebijakan moneter. Kebijakan moneter menurut Wargio adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral yang berbentuk pengendalian terhadap besaran moneter yang berfungsi untuk memenuhi target pertumbuhan. Dalam hal ini, kebijakan moneter dapat digambarkan dengan adanya stabilitas. Kebijakan moneter dapat digolongkan dalam 2 hal, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan melakukan peningkatan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraksi, di mana kebijakan ini ditunjukkan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang berfungsi agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai tukar rupiah. Tujuan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1919 tentang Bank Indonesia yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengaruh kebijakan moneter terhadap nilai tukar rupiah. Ketika terjadi aliran dana luar negeri masuk yang besar, maka bank sentral dapat melakukan perubahan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika terjadi aliran dana luar negeri yang keluar besar, maka bank sentral bisa melakukan ekspansi moneter untuk menambah jumlah uang yang beredar. Karena ekspansi moneter dapat meningkatkan atau menurunkan suku bunga dalam negeri, di mana selanjutnya perubahan tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan perbedaan suku bunga dalam negeri ataupun luar negeri. Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan moneter dapat dilakukan secara independen dan tergantung pada sistem nilai tukar dan sistem devisa yang dipilih. Pembahasan yang selanjutnya adalah sistem nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan juga sistem nilai tukar mengambang. Kesimpulan,
Merujuk dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa kebijakan moneter memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan Bank Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur terkait kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai tukar rupiah. Kemudian kebijakan moneter juga dilolongkan dalam dua hal, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Nah, sekian aja nih penjelasan dari aku terkait nilai tukar rupiah dan juga kebijakan moneter.